Mari kita bahas Jura, bukan hanya tentang seberapa kuatnya dia, tapi seberapa mengerikannya Jura dalam serial Boruto Two Blue Vortex yang menjadi villain utama saat ini. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita semua tahu jika saat ini Jura adalah sosok predator yang sedang mengintai di dunia ninja. Namun Jura bukan memburu manusia untuk dimangsa atau dimusnahkan. Justru Jura memburu manusia untuk menjadi seperti mereka, bahkan berevolusi melampaui mereka. Setiap percakapan, setiap senyuman, setiap momen rasa sakit atau ketakutan yang Jura saksikan, semuanya bukan sekedar diingat, melainkan dipelajari, dianalisis, dan diubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Jura bukan hanya sekedar kekuatan yang besar, dia adalah arsip hidup yang berjalan, mesin evolusi yang sangat sadar. Dan dengan setiap hari yang terus berlalu, monster ini menjadi semakin cerdas, semakin penasaran, dan yang lebih buruknya lagi, mungkin semakin manusiawi, menyerupai manusia itu sendiri. Jura adalah bentuk evolusi yang sangat jelas dari apa yang kita kenal sebagai Jubi. Di mana Jubi yang awalnya diciptakan sebagai alat tanpa otak untuk dipanen oleh klan Otsutsuki demi kekuatan, namun kini Jubi itu berevolusi dengan sendirinya, dan inilah salah satu alasan mengapa Jura menjadi monster yang lebih mengerikan dari Jubi. Bahkan, sepertinya Jura lebih cepat dari dojutsu yang pernah kita ketahui. Atau mungkin juga lebih cepat dari Baryon Mode milik Naruto Uzumaki. Dengan kata lain, saat ini Jura hampir mustahil untuk dibunuh. Tapi itu bukan alasan utama mengapa Jura menjadi musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh Uzumaki Boruto Minasan. Dalam wawancara Q&A pada bulan Juli 2025, edisi spesial jam 5, seseorang bertanya kepada Ikemoto Sensei, apa yang tertulis dalam buku yang selalu dibaca oleh Jura? Dan Ikemoto Sensei pun menjawab, jika buku yang dipegangnya sebenarnya adalah buku catatannya sendiri. Jura mencatat berbagai penemuan, hal-hal yang menarik perhatiannya, pertanyaan, dan pengamatannya terhadap manusia dalam interaksi sehari-hari. Jura menganggapnya sebagai alat penting untuk mengorganisir informasi yang terus berkembang setiap harinya. Dari jawaban tersebut, kita semua bisa paham jika Jura bukan sekedar makhluk yang kuat saja, tetapi Jura memiliki pikiran yang terus berevolusi secara terus-menerus yang menyerupai manusia. Ini bukan sekedar buku harian, tetapi cetak blueprint untuk menjadi sesuatu yang akan melampaui manusia. Jura adalah makhluk hasil derivasi dari Jubi, namun dia bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan monster lain sebelumnya. Atau simpelnya, Jura adalah evolusi kognitif secara sadar. Jura tidak menunggu untuk mendapatkan kekuatan, tapi dia justru melatih pikirannya sendiri. Dari menyerap kesedihan di wajah anak-anak hingga menyaksikan ninja mempertaruhkan nyawanya dan menampilkan cinta serta kasih sayang. Semua ini memperkaya pertumbuhan mentalnya. Jura menggunakan pengalaman nyata, interaksi sosial, bahkan bisa dibilang eksperimen sosial dan rangsangan emosional untuk meniru apa yang dibutuhkan manusia ribuan tahun untuk mencapainya, yaitu kecerdasan, empati, strategi, dan semua aspek dari evolusi. Sama seperti manusia yang menyempurnakan cakra mereka melalui penderitaan, Jura juga menyempurnakan kesadarannya melalui rangsangan. Kekuatan fisik bukanlah ancaman utamanya. Kita sudah melihat banyak musuh dengan kekuatan setara dewa, mulai dari Kaguya, Ishiki, bahkan Kode. Ya, meskipun Kode sekarang seperti mesin cuci berjalan yang terus dicuci pada setiap pertarungan. Tapi Jura berbeda. Dia tidak hanya melampaui para ninja secara fisik, dia justru mulai menjadi setara atau bahkan lebih unggul secara mental. Sehingga Jura adalah lawan Boruto yang sangat sempurna. Dia adalah cerminan terbalik dari Boruto, rival pertama yang benar-benar bisa menantang kejeniusannya. Bahkan Jura ingin memahami manusia.
bukan sekedar untuk menghancurkan mereka, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya dia hancurkan. Jura mencoba melampaui kodratnya sebagai makhluk jubi yang hanya mengonsumsi segala sesuatu. Dia mencoba menyempurnakan dirinya dengan menyerap dan meniru apa yang dibuat oleh manusia. Secara sadar atau tidak, Jura mencari jawaban atas pertanyaan seperti apa itu cinta? Kenapa cinta dianggap kelemahan? Bagaimana cinta bisa menjadi sumber kekuatan? Semua ini Jura catat untuk meningkatkan dirinya. Dalam arti tertentu, Jura sedang mengalami reinkarnasi psikologis. Dia adalah makhluk tanpa jiwa, satu-satunya Shinjujubi yang tidak berasal dari manusia. Jura adalah tabula rasa, kanvas kosong yang sedang dia isi dengan pengamatan dan evolusi. Jura mengamati umat manusia karena dia sedang berada di jalan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari semua Otsutsuki yang pernah kita kenal. Kita semua tahu bahwa satu-satunya Otsutsuki yang pernah menunjukkan sedikit pemahaman tentang emosi manusia adalah Kaguya. Dan itu pun karena filler anime yang menunjukkan bahwa dia punya hubungan dengan manusia. Tapi Jura, dia mungkin akan menjadi lebih buruk dari Kaguya. Karena bukan hanya dia mulai merasakan emosi, tapi juga mulai memahami emosi. Dalam analisis Buddhisme, hal ini menjadi menarik. Jura adalah monster yang mencari pencerahan, bertolak belakang dengan Boruto. Dalam Buddhisme, ada konsep bernama Bhava Tanha, nafsu untuk menjadi dan terus berada. Ini adalah akar penderitaan. Jura mewakili konsep ini secara ekstrim. Dia lahir dari insting dan keinginan murni. Keinginan Jubi untuk lebih banyak cakra dan pertumbuhan yang kini menjadi makhluk sadar bernama Jura. Namun kini, Jura tidak hanya menginginkan keberadaan, tapi juga evolusi melalui pencerahan. Itulah sebabnya dia bertanya, apa yang terjadi jika aku memakan buah cakra? Dan sekarang kita tahu, Jura menulis pertanyaan-pertanyaan itu di dalam bukunya. Ikemoto Sensei menyatakan bahwa Jura mencatat semuanya, di mana Jura menyerap pengetahuan seperti biksu yang mencari pencerahan. Tapi, alih-alih meninggalkan ego, Jura justru membesarkannya. Jura seperti Shinju Siddhartha, tapi bukan duduk di bawah pohon mencari kedamaian. Dia mencabut pohon tersebut dari akarnya untuk melihat bagaimana cara dia hancur. Ironisnya, karena Jura sendiri adalah pohon hidup. Itulah mengapa Boruto menyebutnya sebagai pohon. Dia adalah wujud dari Jubi itu sendiri. Bukan gulungan ninjutsu, bukan Rikudosen ninjutsu, melainkan buku catatan milik Jura. Itu bukan hanya buku harian, itu databook buatan sendiri. Buku strategi tempur. Dan yang lebih mengerikan, itu adalah cermin yang memantulkan kelemahan terdalam manusia dan para ninja. Setiap kekalahan Boruto, setiap belas kasih dari Sarada, setiap keraguan Kawaki, setiap amarahnya, Jura menyaksikannya. Dia menulis semuanya. Dia membangun peta psikologis dari setiap orang yang dia temui. Belajar dari rasa sakit mereka, beradaptasi dengan kebiasaan mereka, hingga suatu saat Jura akan mendominasi, bahkan memanipulasi mereka semua. Saat Boruto berlatih dan menjadi lebih kuat, saat Sarada membuka Sharingan-nya dan mengalahkan Ryu, saat Kawaki memohon pada Amado untuk membuatnya lebih kuat, Jura juga melakukan hal yang sama. Dia terus membuat pemahamannya menjadi kuat. Secara simbolis, Jura adalah personifikasi dari ketakutan Buddhis terhadap keinginan tanpa batas. Bukan untuk uang atau kenikmatan, tapi untuk keberadaan itu sendiri. Jura adalah antitesis Naruto, di mana Naruto menemukan kekuatan dalam cinta dan hubungan, namun Jura menemukan kekuatan dalam keterputusan, pengamatan, dan evolusi terencana. Hingga pada akhirnya, Jura akan menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk dari dewa atau iblis manapun, makhluk yang tidak memiliki akhir alami. Selama umat manusia terus berkembang,
Jura pun akan terus mencoba berkembang bersama mereka. Jura baru saja memulai segalanya, dan buku catatannya akan terus bertambah tebal. Semua orang pernah takut pada Jubi sebagai binatang penghancur. Kini, mereka akan berhadapan dengan Shinju yang berjalan, berbicara, belajar, dan berkembang. Perjalanan Jura bukan hanya fisik, tapi juga mental, filosofis, dan spiritual. Dia adalah wujud ketakutan terhadap kekuatan terbesar umat manusia, yaitu kemampuan untuk belajar, dan terus belajar. Secara sederhananya, di zaman sekarang, Jura adalah artificial intelligence, di mana AI sudah bisa menggantikan jutaan pekerjaan manusia, dan Jura pun juga berkembang cepat seperti itu minasan. Lalu yang paling buruknya adalah karena Jura tidak perlu mengalahkan Boruto secara fisik, karena Jura sudah hampir mengalahkan mereka semua secara mental. Dan yang membuat Jura berbahaya bukan hanya kekuatannya yang mengerikan, tetapi niat sadar untuk melampaui siapapun. Jadi, saat kita melihat Jura dengan santai membolak-balikan buku catatannya, ingatlah, Jura bukan sedang membaca sejarah, tetapi dia menulis masa depan yang kelam. Nah, kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.